Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Revaldo Judika. Pada siang ini akan berperan sebagai moderator yang akan memandu workshop kita pada siang hari ini dengan tema dengan topik studi biaya. Narasumber pada workshop siang kali ini ialah Ibu Ira Dewi Elvini. Pada saat pemaparan materi, apabila rekan-rekan ada pertanyaan, boleh disiapkan atau langsung diketik pada chat room yang nanti akan dijawab oleh Ibu Ira di sesi pertanyaan setelah pemaparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Ira dipersilakan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira hari ini akan sharing mengenai topik 2 dari experience study, yaitu tentang studi biaya. Kenapa harus ada studi biaya? Karena biaya itu merupakan komponen yang penting di dalam perkembangan perusahaan perasuransian, karena komponen biaya itu akan digunakan sebagai dasar dalam segala perhitungan aktuaria, misalnya perhitungan cadangan, atau product pricing, dan lain-lainnya seperti proyeksi atau business plan. Saya mulai ya dengan sharing PowerPoint. Oke, agendanya kita ada 4, yaitu pertama kita mengenal dulu tentang expense study, kedua kita memahami struktur biaya, baik itu di perusahaan ataupun dari suatu produk asuransi. Kemudian yang ketiga adalah survei. Di sini karena dalam studi biaya kita akan lebih baik hasilnya jika melakukan survei. Kemudian yang keempat adalah perhitungan unit cost sebagai hasil dari studi biaya itu sendiri. Oke, kita mulai dari mengenal. Oke, pertama di sini definisi dulu ya. Apa sih studi biaya itu? Di sini studi biaya didefinisikan sebagai suatu proses menganalisa biaya dan mengelompokkan biaya sesuai dengan struktur biaya untuk menghasilkan unit cost, atau kita juga bisa menggunakan hasilnya untuk mereview biaya-biaya ya. Nah, kenapa harus dilakukan studi biaya ini? Tadi pertama sudah dipaparkan bahwa biaya merupakan komponen penting dalam mendukung perkembangan perusahaan. Kemudian, karena ini merupakan komponen yang penting, maka kita harus jaga agar proporsi dan strukturnya sesuai dengan produk-produk yang dipasarkan. Dan juga biaya itu merupakan parameter yang diperlukan dalam product pricing dan actuarial calculation. Oke, nah ini adalah hasil studi biaya. Jadi nanti ini kira-kira seperti ini hasilnya. Mungkin berbagai perusahaan akan berbeda, tapi intinya hasil dari studi biaya adalah kita mengelompokkan biaya berdasarkan biaya akuisisi dan biaya maintenance. Maintenance ini biaya pemeliharaan ya. Kemudian nanti kita akan pecahkan lagi si biaya akuisisi ini berdasarkan faktor yang mempengaruhi biaya tersebut. Apakah itu faktornya berupa polis atau faktornya berupa premi. Di sini pengelompokan juga diperlukan ya. Jadi dalam studi biaya kita akan bagi-bagi berdasarkan kategori-kategori. Kategorinya terserah dari perusahaan bagaimana memandang bisnisnya ya. Jadi di sini bisa juga pengkategoriannya berdasarkan produk, misalnya produk A, produk B, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dikelompokkan kategorinya berdasarkan jenis polis. Di sini ada polis individu, polis kumpulan. Kemudian bisa juga berdasarkan lini usaha. Misalnya kalau di asuransi umum, pengkategoriannya berdasarkan properti, berdasarkan produk kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kemudian bisa juga berdasarkan jalur pemasaran atau jalur distribusi. Di sini contohnya misal kategorinya berdasarkan jalur agensi, jalur bank insurance, misal ada lagi jalur lainnya, misal telemarketing atau digital dan sebagainya ya.
Ini contohnya nanti kita akan paparkan sampai kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, nah apa aja yang harus dipahami ketika kita mau melakukan studi biaya? Pertama, di sini ada 4 hal. Pertama, kita harus memahami dulu struktur biaya dari si perusahaan. Yang kedua, kita harus memahami juga struktur biaya dari produk. Jadi produknya itu apa aja biaya yang mendukung si produk tersebut. Kemudian, karena ini kita memahami struktur biaya perusahaan, kita juga berarti harus memahami juga bagaimana struktur organisasi dari perusahaan. Karena nanti kita harus membedakan mana biaya-biaya yang terkait dengan sales, mana biaya-biaya yang terkait dengan non-sales, atau biaya yang terkait dengan dua-duanya juga ya. Jadi ada juga fungsi-fungsi di organisasi perusahaan itu yang mendukung keduanya. Dan keempat adalah metode. Kita mau pakai metode apa? Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah. Pertama, kita tentukan dulu struktur biaya dari unit cost yang akan kita hasilkan dari studi biaya. Di sini, apakah nanti struktur biayanya menggunakan semuanya, per polis, per premi, per UP itu uang pertanggungan ya, atau kita menggunakan dua aja, per polis dan per premi. Atau bisa juga salah satu, bisa per polis aja, atau per premi aja, atau per UP saja. Jadi minimal ada satu struktur biaya ini yang digunakan ya, karena ini adalah yang mempengaruhi biaya. Yang kedua, kita melakukan survei. Nah, survei ini tidak hanya kita kasih form atau template dan si user harus mengisi, tapi kita juga melakukan diskusi, karena kita harus mengkonfirm lagi isian dari survei dan juga memastikan bahwa si user yang mengisi itu telah mengisi dengan benar. Yang ketiga, kita juga melakukan analisa terhadap hasil survei, memastikan bahwa hasil surveinya itu reasonable dan sesuai dengan yang bisnis yang berjalan. Yang keempat, di sini kita harus menghitung statistik portofolio. Statistik portofolio maksudnya di sini adalah kita mengelompokkan portofolio yang ada berdasarkan bisnis baru dan bisnis lama. Kemudian kita kelompokkan lagi berdasarkan struktur biaya yang ada di sini nih. Bisa kita menggunakan komponen drivernya adalah per polis, maka kita harus menghitung jumlah polis. Kalau kita menggunakan per premi juga, maka kita harus menghitung per preminya. Kemudian kalau ada kategori, kita harus pecahkan juga berdasarkan kategori-kategori yang ada. Yang terakhir adalah sudah pasti menghitung unit cost, karena ini adalah hasil dari studi biaya. Oke, sepertinya ada pertanyaan atau enggak ya ini? Belum ada ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini kita mulai ke struktur biaya. Nah, ini adalah struktur biaya yang umum ya, yang umum ada di suatu perusahaan, khususnya perusahaan asuransi. Di sini biaya itu dibagi tiga kelompok besar. Pertama adalah biaya manajemen, kedua biaya komisi dan biaya pemasaran, yang ketiga adalah biaya one-off. Nah, ini kita bedah ya. Pertama-tama biaya one-off. Biaya one-off adalah biaya yang hanya dikeluarkan satu kali dan dia tidak berulang. Dia bukan merupakan biaya yang rutin. Di sini contoh-contohnya bisa berupa proyek-proyek atau riset-riset yang dilakukan oleh si perusahaan. Sedangkan komisi dan biaya pemasaran ini adalah bagian dari premi. Kenapa? Karena ini kan dipotong dari premi yang diterima. Berarti ini tidak merupakan beban dari si biaya manajemen. Kecuali ada biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada loading yang kita budgetkan ya untuk si produk tersebut. Nah, dua ini kita tidak masukkan dalam studi biaya. Jadi biaya one-off dan komisi dan biaya pemasaran ini kita keluarkan karena ini bukan merupakan bagian dari biaya manajemen atau biaya yang rutin untuk operasional perusahaan perasuransiannya. Nah, kemudian kita ke biaya manajemen. Biaya manajemen sendiri di sini kita bagi-bagi lagi. Pertama ada biaya akuisisi, ada biaya pemeliharaan. Biaya akuisisi sendiri itu juga kita bagi lagi. Ada yang terkait dengan sales atau pemasaran, ada juga yang non-sales yang tidak terkait ya.
Begitu juga di sini biaya pemeliharaan, ada yang terkait dengan sales dan ada biaya pemeliharaan yang tidak terkait dengan sales atau yang non sales. Kita nanti ke slide berikut untuk melihat contoh-contoh ya. Nah, ini yang tadi. Kita punya biaya one off, kita punya komisi dan biaya pemasaran, kita juga punya biaya manajemen. Kita mulai dari biaya one off ya. Tadi biaya one off adalah biaya yang sifatnya hanya satu kali dibayar atau biaya tidak rutin. Terus dia harus yang terjadi pada tahun berjalan. Kalau misal kita observasinya di tahun 2019 berarti semua biaya one off yang terjadi hanya di tahun 2019. Jadi jangan ambil yang dari tahun-tahun yang di luar observasi ya. Kemudian tadi ya, biaya one off ini biasanya adalah biaya yang terkait dengan proyek, karena proyek itu kan biasanya tidak berulang-ulang ya. Proyek itu biasanya dilakukan satu kali, berikutnya tahun depan mungkin ada proyek lagi tapi berbeda. Kemudian yang kedua riset, biaya riset. Ini biasanya marketing riset atau segala macam riset yang dilakukan oleh perusahaan. Ini juga sifatnya one off. Karena biasanya riset akan berbeda-beda di setiap periode, ya, setiap tahun atau setiap periode. Kemudian ini satu lagi mungkin employee liability atau yang kalau yang teman-teman yang di konsultan itu biasanya ini terkait dengan PSAK 24. Ini biaya ini tidak termasuk dalam kategori biaya manajemen karena ini biaya sudah dipisahkan sehingga di sini kita masukkan sebagai biaya one off. Ini tidak masuk ke dalam studi biayanya. Kemudian komisi dan biaya pemasaran. Nah, ini semua biaya ini dipotong dari premi. Jadi terlepas dari biaya manajemen ya. Nah, komisi dan biaya pemasaran ini kita bagi dua. Ada yang sifat variabel terhadap premi, ada juga yang tidak variabel atau dia fix ya. Biayanya berupa fix dan biasanya ada syarat-syarat tertentu nih karena ini terkait dengan premi ya. Nah, di sini kalau yang sifatnya variabel contohnya adalah komisi dan overriding kepada tenaga pemasar. Ini biasanya berupa variabel, misal 25% dari premi atau 30% dari premi atau semua yang sudah ditetapkan remunerasinya kepada pemasar. Kemudian biaya yang non-variabel atau fix. Nah, fix ini contohnya adalah kontes-kontes atau penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada tenaga pemasar. Ini sifatnya biasanya fixed amount karena biasanya berupa apa ya? Bisa berupa jalan-jalan biasanya ya, trip atau bisa juga berupa uang dan biasanya ada syarat, mungkin si pemasar harus mencapai target premi tertentu baru ini diberikan kepadanya. Kemudian ada lagi tunjangan pemasar, ini biasanya allowance yang diberikan kepada tenaga pemasar. Bisa berupa allowance bulanan atau bisa juga allowance lain ya. Kemudian ada lagi peminjaman atau pembiayaan, ini yang bersifat financing, jadi bersifat pembiayaan yang diberikan kepada tenaga pemasar atau lain-lainnya. Jadi semua yang tidak variabel, tapi dia ada bersyarat dan biasanya ini sudah masuk di dalam loading ketika tarif premi ditetapkan. Jadi ketika pricing dilakukan, ini sudah dimasukkan. Kemudian kita ke ini ya, ke biaya manajemen. Ini yang merupakan cakupan dari studi biaya yang akan kita lakukan. Di sini biaya manajemen adalah biaya rutin untuk operasional. Dan biasanya kalau di laporan keuangan itu dinamakan beban usaha dan beban umum. Nah, contohnya banyaklah semua ya, semua biaya operasional, ada gaji karyawan, ada sewa kantor. Ini contoh ya, sebenarnya masih banyak lagi. Biaya IT, network, telkom, internet, meeting, perjalanan dinas, entertain, marketing promosi dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Jadi semua yang memang rutin dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, berikutnya kita ke struktur biaya. Tadi kan disebutkan di depan bahwa biaya manajemen itu kita bagi lagi. Ada biaya akuisisi dan ada biaya pemeliharaan atau maintenance. Nah, kedua biaya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ya di sini kita biasanya namakan driver ya, nanti di slide berikut dijelaskan lagi. Di sini untuk biaya akuisisi itu adalah biaya yang
yang dipengaruhi oleh jumlah polis. Di sini juga ada biaya akuisisi yang dipengaruhi oleh jumlah premi, dan di sini ada juga biaya akuisisi yang dipengaruhi oleh jumlah UP. Jadi untuk biaya akuisisi ada 3 faktor yang mempengaruhinya, bisa polis, premi, atau UP. Khusus UP ini tidak selalu ada ya, jadi tergantung masing-masing perusahaan. Apakah akan dibuat faktor ini. Untuk biaya pemeliharaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 2. Pertama, jumlah polis dan jumlah premi. Ini yang lebih jelas lagi mungkin ya. Nah, ini untuk biaya akuisisi. Di sini definisinya namanya juga biaya akuisisi ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan premi atau biaya yang dikeluarkan atas penutupan polis baru. Dan ini karena pertama-tama dikeluarkan biasanya terjadinya hanya di tahun pertama saja ya. Nah, ini yang tadi faktor-faktor yang menentukan biaya ini. Ada 3. Nah, ini kita namakan drivernya. Ada jumlah polis, ada jumlah premi, ada jumlah UP. Sekarang kita ke contoh ya. Biaya akuisisi yang nilainya dipengaruhi oleh jumlah polis, contohnya adalah biaya issue polis. Karena kan semakin banyak polis yang di-issue, berarti biaya ini akan tambah besar ya. Biaya underwriting itu juga berpengaruh. Biaya meeting, perjalanan dinas, training, lisensi, ini yang terkait dengan sales ya berarti ya, karena terkait dengan jumlah polis dan nilainya fix. Kemudian di sini contoh biaya akuisisi yang drivernya adalah premi. Contohnya entertain ini maksudnya gini, entertain ini kan biaya dikeluarkan untuk mendapatkan premi, berarti faktor driver dari biaya ini adalah si premi. Kemudian ada biaya promosi, product development juga dipengaruhi oleh premi drivernya. Kemudian ini training ini mungkin yang terkait dengan sales ya. Kemudian ada lagi ini salary untuk fungsi-fungsi yang mendukung sales. Berikutnya adalah biaya akuisisi di mana drivernya adalah jumlah UP. Di sini ada contohnya biaya MCU itu medical check up ya. Jadi kalau di asuransi jiwa untuk UP besar biasanya si calon nasabah harus menjalani medical check up. Nah, ini biayanya dikeluarkan dan ditanggung oleh si perusahaan asuransi. Kemudian kalau asuransi umum mungkin ada biaya survei. Jadi untuk pertanggungan yang besar-besar pasti perusahaan melakukan survei dulu. Nah, ini dikeluarkan di depan dan itu sangat tergantung dari si UP. Semakin besar UP mungkin kita ke biaya pemeliharaan. Nah, karena namanya biaya pemeliharaan ini artinya adalah biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan portofolio. Untuk biaya pemeliharaan, drivernya itu ada 2. Jadi UP udah nggak termasuk lagi, karena biasanya UP itu di depannya, tidak di tengah-tengah jalan. Tapi tergantung ya, mungkin ada juga sih yang biaya pemeliharaannya itu tergantung oleh UP ya. Nah, ini kalau drivernya jumlah polis, contoh-contohnya ada ini salary untuk fungsi-fungsi yang non pemasaran, biaya kurir, printing, komputer, biaya bank, biaya legal, sponsor, branding, banyak ya. Ini semua biaya yang untuk pemeliharaan. Di sini ada biaya sponsor. Padahal biasanya mungkin teman-teman sponsor kan biasanya jualan. Nah, di sini maksudnya sponsor yang benar-benar sifatnya sponsorship. Biasanya sponsorship kan tidak mengharapkan ada premi yang masuk. Sehingga ini masuk kategori biaya pemeliharaan. Jadi bukan biaya akuisisi. Karena tidak semua tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan premi adalah dengan cara sponsorship ya. Kemudian branding juga sama. Ini pemeliharaan dalam rangka awareness nama perusahaan atau suatu produk kepada masyarakat atau kepada nasabah. Ini juga sifatnya pemeliharaan. Kemudian ini yang terkait dengan jumlah polis karena ini angkanya fix ya, tidak tergantung dengan nilai premi. Jadi mau preminya besar, mau preminya kecil, dan biaya yang keluar ini pun tidak untuk mendapatkan preminya. Berikutnya, kalau biaya pemeliharaan yang drivernya itu jumlah premi, artinya nilai dari biaya ini tergantung banget dengan premi.
Contohnya biaya kartu kredit, ini kredit card ya, sisi maksudnya. Jadi misal perusahaan menanggung biaya kartu kredit apabila nasabah bayar preminya melalui kartu kredit. Nah, ini berarti udah bebannya tergantung sama premi ya, karena ketika preminya gede, biasanya biaya kartu kredit ini persen of sekian gitu ya, persen of premi lah. Jadi kalau misal preminya tambah besar, mau nggak mau si biaya ini akan tambah gede juga ya. Begitu juga biaya entertain, ini bisa juga tergantung premi. Biaya sistem admin, ini juga bisa tergantung dengan premi. Kemudian biaya iuran asosiasi atau OJK. Nah, ini khusus buat teman-teman yang mungkin karyawan di perusahaan asuransi dan di bagian finance, mungkin tahu bahwa setiap perusahaan asuransi itu ada iuran yang disetor kepada OJK dan kepada asosiasi. Asosiasi ini asosiasi asuransi ya. Nah, angka iuran ini biasanya variabel, persen terhadap aset. Nah, karena aset itu kan biasanya besar kecilnya tergantung dari pendapatan premi, sehingga driver dari si iuran ini adalah preminya. Jadi dia tidak bukan angka yang fix, bukan angka yang tergantung jumlah polis. Oke, nah ini penetapannya. Tadi kan di depan kita sudah tetapkan bahwa struktur biaya itu ada 3 driver yang mempengaruhinya. Pertama per polis, per premi, dan per UP atau uang pertanggungan. Untuk yang per polis di sini biasanya angkanya adalah fix amount karena dia tidak tergantung premi, dia tidak variabel. Kemudian besarnya dipengaruhi oleh jumlah polis. Nah, sekarang kalau berikutnya, kalau dia drivernya adalah premi, maka biasanya strukturnya adalah persen premi, karena dia variabel ya. Kemudian besarnya dipengaruhi oleh nilai premi. Kalau per UP, biasanya per 1000 UP atau per mil ya, per mil UP. Kemudian ini sama ya, biaya ini timbul karena UP, besarnya UP. Nah, ini ada catatannya, maksudnya ini adalah yang umum digunakan. Bisa jadi satu perusahaan punya lagi nih driver yang lain, misal per komisi atau apa ya, selain 3 ini bisa jadi. Tapi ini adalah yang biasa dan umum digunakan ya. Oke, sesi bertanya, nggak ada pertanyaan ya untuk sekarang ya. Oke, kita lanjut ke survei. Oke, nah survei biaya. Di sini ada prosesnya. Pertama yang pasti ya udah kita harus menetapkan dulu struktur biayanya. Struktur biaya yang tadi ya, apakah dia mau per polis, per premi, atau per UP, ini minimal 1. 2 boleh, 3 boleh, tapi harus salah satu ada. Kemudian pengkategorian juga harus kita tetapkan di depan. Kita mau kategoriin bagaimana si biaya tadi. Apakah mau berdasarkan produk, apakah berdasarkan lini usaha, atau lain-lainnya ya. Ini tergantung dari perusahaan atau dari produk-produk yang dipasarkannya bagaimana. Nah, kemudian kita membuat template survei. Yang pasti template survei ini harus disesuaikan dengan yang ini tadi ya. Kita punya driver apa, kategorinya apa saja, dan juga disesuaikan dengan struktur. Kenapa? Karena survei ini harus dilakukan ke masing-masing call center. Call center itu biasanya kalau di perusahaan asuransi bisa departemen atau bisa divisi atau gabungan dari departemen. Dan itu bisa masuk sebagai kategori sales atau non-sales. Berikutnya kalau kita sudah bikin template, kita diskusilah dengan masing-masing call center untuk memastikan pengisian dari template yang kita buat tadi. Setelah kita berdiskusi dan mendapatkan hasil survei, maka kita melakukan analisa. Jadi kita tidak serta-merta mengambil hasil survei karena kita juga harus pastikan hasil surveinya itu seperti apa. Nah, untuk analisa itu kira-kira ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, apakah hasil survei ini reasonable? Apakah pengelompokan biaya yang sudah diisi tadi berdasarkan diskusi itu reasonable atau tidak? Kedua, kita bandingkan dengan data keuangan, harus tally ya, harus sinkron angkanya. Kemudian kalau ada pembobotan, bagaimana pembobotannya? Kemudian
ini satu hal yang areanya benar-benar di area aktuaria, itu adalah judgment. Ini adalah estimasi. Ini dilakukan ketika benar-benar datanya sangat terbatas ya. Begitu juga pembobotan, ini sama. Ini kita pakai kalau datanya sangat terbatas, sehingga kita harus melakukan pembobotan. Nah, ini contoh struktur organisasi satu perusahaan asuransi. Di sini ada dua kelompok besar yang terkait dengan sales atau berfokus pada pencapaian premi. Biasanya fungsinya adalah sales dan pemasaran. Kemudian ada juga manajemen eksekutif, karena di sini manajemen eksekutif biasanya KPI-nya memang pencapaian premi ya, sudah pasti. Kemudian ada lagi di sini struktur organisasi yang berfokus pada pengelolaan portofolio dan risiko. Di sini ada manajemen support, ini maksudnya yang mensupport semua fungsi. Kemudian ada yang terkait dengan operasional perusahaan, asuransi, dan juga manajemen eksekutif. Ini sebenarnya sama dengan ini, karena manajemen eksekutif itu dia berfungsi di semuanya ya, baik di pencapaian premi dan juga di pengelolaan portofolio dan risiko. Di sini ada catatan lagi, ini contoh ya. Jadi bisa jadi perusahaan di mana teman-teman berada bisa berbeda ya dengan ini, tapi secara garis besar kita bagi dua. Nah, ini contoh yang udah di breakdown-nya. Jadi kalau misal sales dan pemasaran itu biasanya ini adalah fungsi-fungsinya. Jalur distribusi itu sendiri, sales support itu yang mensupport pemasaran. Ini biasanya yang mendukung rekrutmen atau mendukung kompensasi, ya, perhitungan kompensasi dan lain-lain ya. Kemudian ada sales training, ini yang biasanya rutin memberikan training-training khusus untuk area dan tenaga pemasar. Kemudian lisensi, karena lisensi ini penting, biasanya suka ada departemen sendiri untuk lisensi. Kemudian product development, ini juga terkait dengan pemasaran ya, dengan marketing, dan marketing itu sendiri ya. Marketing ini macam-macam, bisa marketing aja, bisa di dalamnya ada branding, ada promosi, biasanya di dalam sini juga. Kemudian kalau manajemen eksekutif sudah pasti dewan direksi, kepala divisi, dan CEO. Untuk manajemen support, nah ini adalah fungsi yang dia mensupport sales dan non-sales. Nah ini contohnya ada legal and compliance, ada aktuaria, ada finance, ada HR, ada IT, dan yang umum ya, yang general. Nah, kemudian yang operasional ini adalah yang terkait dengan operasional perasuransian. Di situ ada underwriting, ada new business yang bertugas untuk menerbitkan polis. Kemudian ada klaim yang mengelola klaim ya. Kemudian ada service polis. Ini kalau ada nasabah-nasabah yang menginginkan pelayanan terkait dengan polis. Kemudian ini customer care, udah pasti ya, atau customer service, ini juga terkait dengan operation. Nah, ini gambaran struktur organisasi, jadi teman-teman ketika kita melakukan studi biaya, kita harus mengerti struktur organisasinya seperti apa, karena nanti terkait sama ketika kita menganalisa hasil survei. Ya. Nah, ini template. Ketika survei template ya, pertama, sudah pasti mencakup semua data biaya yang diperlukan untuk studi. Jadi kalau misal tadi kita membagi-bagi biaya itu sebagai biaya akuisisi dan biaya pemeliharaan, kemudian kita memakai drivernya polis dan premi, maka kita harus buat template mengikuti apa yang struktur yang akan kita gunakan. Berikutnya, sebaiknya ada petunjuk ya, ada petunjuk pengisian template, karena ini untuk memastikan pengisiannya benar. Jadi buat kita juga yang membuat template itu juga mudah, ada guideline-nya ya. Baik yang nanti yang mengisi. Kemudian ada validasi. Nah ini sih sebenarnya memang di aktuaria biasanya harus ya, setiap perhitungan itu kita harus punya ada validasi, ada total. Ini untuk checking kita sendiri ya. Kemudian format. Nah, formatnya ini jangan beda-beda di semua call center. Jadi kalau misal kita mau bikin template untuk yang sales, non-sales, atau departemen apapun, diusahakan, atau bukan diusahakannya, harus formatnya sama ya. Karena kalau ketika beda-beda format,
ini selain menyusahkan kita sendiri, juga nanti membingungkan dari user call center itu sendiri. Kan mungkin aja dia membandingkan dengan call center yang lain. Atau bagi accounting dan finance juga nanti akan kesulitan ketika melakukan rekon atau rekap ya dari hasil survei ini. Nah, berikutnya surveinya kalau bisa dimodifikasi tanpa mengubah format. Ini kalau ada pihak call center yang ingin melakukan pembobotan. Nanti kami ada contoh kenapa sih harus ada pembobotan. Ini biasanya terjadi ketika datanya sangat terbatas dan kita sudah tidak mungkin lagi meminta data detail sehingga kita harus melakukan pembobotan. Nah, ini contoh template survei ya. Ini saya contohnya kalau dia ada 2 driver. Jadi pertama ini pasti dari accounting semua ya, kayak kode akun, deskripsi biayanya apa, kemudian angka masing-masing biaya. Terus kita pasti pisahkan ya, kita punya kelompok biaya akuisisi dan pemeliharaan. Ini contoh aja, misal 30% akuisisi, 70% pemeliharaan. Nah, ini yang saya bilang validasi. Ini harus ada checking di template kita. Untuk measure aja, karena belum tentu pihak yang mengisi itu melakukan checking ya. Jadi kita harus ada kayak validasi. Nah, di sini biaya akuisisi itu kan kita bagi-bagi lagi berdasarkan driver ya. Kebetulan ini saya contohnya pakai 2 driver, yaitu drivernya Porpolis dan Premi. Kita pecah. Ini pemeliharaan juga sama ya, ada 2 driver, karena harus sama. Kalau kita 2 driver, ini juga 2 driver. Kemudian ini ada validasinya untuk total, measure, pengisiannya udah benar. Kemudian ini harusnya ke samping ya, ini saya taruh bawah biar karena nggak muat. Nah, kemudian pengkategoriannya juga ini harus kita tulis, kita buat di template. Misal kita mau kategorinya 3 kelompok, katakanlah misalnya ini berdasarkan lini usaha ya, misalnya lini usaha 1, lini usaha 2, lini usaha 3. Ini harus dimasukkan ke dalam template. Dan sama ya, masing-masing ini kita punya biaya akuisisi dan biaya pemeliharaan. Jadi ini contoh template dari survei yang akan kita lakukan. Di luar itu, seperti tadi ya, kita punya validasi. Nah, ini validasi untuk biaya akuisisi. Jadi nanti jumlah ini, dan ini harus sama dengan biaya akuisisi yang ini. Ya, Oke. Sama juga untuk biaya pemeliharaan. Jadi 70% ini nanti kita memvalidate si biaya pemeliharaan dari kategori 1, biaya pemeliharaan dari kategori 2 dan kategori 3. Ini jumlahnya harus sama dengan yang tadi udah di define di depan ya, kita mau berapa persennya. Jadi ini contoh buat teman-teman, kalau misal driver mau pakai 1 ya mungkin berarti beda lagi template-nya, tapi pastikan template itu sama ya untuk semua call center. Nah, ini ketika diskusi. Nah, ketika diskusi apa aja yang harus kita siapkan? Pertama udah pasti template ya, yang sesuai dengan struktur biaya tadi. Kemudian, walaupun kita sudah punya petunjuk, tapi akan lebih baik kalau kita berikan penjelasan secara verbal dengan kalimat yang mudah dimengerti. Kenapa? Karena biasanya nih untuk orang-orang yang non teknis itu perlu penjelasan yang non teknis juga. Kita harus bisa menceritakan apa yang kita inginkan dalam bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi jangan dalam bahasa yang sangat teknis sekali. Kemudian dalam survei, setelah pihak call center mengisi survei, kita harus pastikan kita confirm. Kita mendapatkan konfirmasi terakhir atas isian dari survei. Kenapa? Karena kita nggak ingin nanti di kemudian hari, kalau nggak ada konfirmasi, akan ada perubahan-perubahan lagi. Atau setelah kita udah selesai sampai ujung, tiba-tiba ada perubahan. Jadi kita pastikan punya konfirmasi dari call center. Ini juga untuk bagian dari dokumentasi kita. Berikutnya adalah hasil yang reasonable. Nah, ini yang tadi ya, hasilnya tadi kita harus analisa lagi apakah reasonable. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi yang lengkap ini maksudnya semua template,
Terus kalau ada adjustment, ada hitungan-hitungan yang di luar template, yang kemudian dimasukkan ke dalam template, itu harus kita dokumentasikan. Kenapa? Supaya ketika kita di tahun depannya atau orang berikutnya yang melakukan studi, dia mudah ya untuk melacak lagi kenapa angkanya sekian-sekian. Nah, biasanya dokumentasi ini bisa dalam bentuk soft copy atau hard copy, tapi mungkin kalau sekarang kebanyakan soft copy. Nah, kalau di zaman sekarang nih kan kebanyakan diskusi dilakukan secara online ya. Nah, itu rekamannya juga biasanya kita simpan, karena itu juga sebagai bagian dari dokumentasi. Oke, kita lanjut ke analisa. Sebelum ke sini, saya remind lagi tadi analisa sini ya. Di sini ada 4 hal yang kita jadikan acuan ketika kita melakukan analisa dari hasil survei. Nah, ini yang pertama reasonable. Apakah hasil surveinya reasonable? Di sini pertama kita harus, ini key points aja ya, key points-nya. Pertama untuk fungsi sales. Karena dia fungsinya fungsi sales, berarti kan biaya akuisisi dia atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh premi itu lebih besar daripada biaya pemeliharaan karena dia memang tujuannya dari fungsi sales ini adalah untuk mencapai premi ya. Kemudian kalau fungsi yang non sales itu sudah pasti karena dia fungsinya adalah di pemeliharaan, maka biaya akuisisi lebih kecil daripada biaya pemeliharaan. Fungsi umum di sini fungsi umum kalau yang fungsi mensupport sales dan non sales, contohnya seperti aktuaria, finance yang tadi disebutkan ya. Nah ini biasanya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari seberapa besar support mereka. Contohnya aktuaria itu ada yang tim pricing, ada tim valuasi biasanya ya, yang paling gampang untuk contoh ya karena kita di dunia aktuaria. Nah biasanya kalau tim pricing itu mereka supportnya lebih banyak ke sales ya, mereka kan yang membantu proses pengembangan produk atau product development. Maka sudah pasti nanti mereka komponen biaya akuisisi lebih besar daripada pemeliharaan. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Di sini contohnya saya ambil contoh yang cost center-nya sales. Di sini kalau sales kan sudah kita mau lihat apakah hasil survei ini reasonable. Di sini ada 3 biaya, ada entertain, ada biaya meeting, ada biaya IT atau network, internet, komputer ya, semuanya termasuk di sini. Ini angkanya, angka biayanya. Kemudian ini ketika cost center mengisi survei. Nah, di sini isiannya adalah kalau entertain biaya dikelompokkan sebagai akuisisi itu adalah 90%, dikelompokkan sebagai pemeliharaan itu 10%. Angka ini reasonable ya, karena memang entertain itu biasanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan premi ya. Ini dilakukan untuk menghasilkan premi ya. Berarti dia akan masuk ke komponen kategori akuisisi. Begitu juga meeting. Meeting ini sudah pasti kebanyakan meeting yang dilakukan dalam rangka pemasaran ya, sehingga akuisisinya pasti lebih besar daripada pemeliharaan. Nah, sekarang ini network dan IT. Di sini diisinya kategori sebagai biaya akuisisi 80%, pemeliharaan 20%. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang agak-agak tidak reasonable ya. Harusnya kalau network atau komputer dan sebagainya itu masuk di pemeliharaan ya, bukan di akuisisi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita lihat satu persatu nantinya ketika menganalisa hasil survei. Kemudian contoh kedua ini kalau kita mau lihat berdasarkan drivernya atau berdasarkan faktor yang mempengaruhi biaya. Contohnya masih sama ya, ini 3 biaya tadi. Nah, di sini ada akuisisi, ada pemeliharaan. Nah, di sini drivernya. Untuk entertainment, di sini masuk kategori akuisisi, drivernya adalah per polis 0, per premi 100%. Maksudnya, entertain ini terjadi dalam rangka kan menghasilkan premi. Sehingga driver atau faktor yang mempengaruhi terjadinya biaya ini adalah premi, bukan
berdasarkan jumlah polis ya, karena tidak pengaruh ke jumlah polis. Kemudian di sini meeting, dibilang untuk driver per polisnya 80%, untuk driver preminya 20%. Nah, meeting-meeting ini kan tadi meeting yang terkait sama, kalau lihat di sini, terkait dengan pemasaran ya. Sehingga harusnya, karena dia terkait dengan pemasaran, di mana pemasaran itu tujuannya adalah untuk menghasilkan premi, harusnya driver dari biaya ini adalah premi, karena faktor yang mempengaruhi biaya ini adalah premi. Sehingga harusnya komposisinya lebih banyak di sini daripada di sini. Kemudian ini contoh yang berikutnya adalah network IT ya. Di sini sudah pasti ini biaya tidak ada hubungannya dengan premi ya. Karena kayak network IT ya biayanya contohnya biaya komputer atau biaya lisensi software, itu kan tidak tergantung dengan premi ya. Biaya itu akan tetap keluar sejumlah tersebut, sejumlah X, mau preminya berapapun, ya angka X itu yang keluar. Berarti dia di sini drivernya adalah kita bilangnya per polis karena sifatnya adalah fix. Kita lanjut ya. Analisa berikutnya adalah kita membandingkan hasil survei kita dengan data keuangan. Di sini ada clue-nya, kita bandingkan dengan data keuangan adalah total biaya sama biaya per cost center. Jadi semua dibandingin ya, nggak cuma total biaya aja, tapi kita juga per cost center juga harus dibandingkan. Mudah-mudahan di data keuangan ada ya per cost centernya. Ini biasanya jadi challenge juga. Kadang-kadang ada data keuangan itu sendiri tidak punya breakdown berdasarkan cost center, tapi harusnya udah ada sih kalau perusahaan yang udah rapi ya, pelaporan keuangannya biasanya dia ada per cost center-nya. Kemudian kalau ada perbedaan, maka ada penjelasan ya, karena ini kan kita namanya melakukan perbandingan, mau nggak mau kalau beda ya kita harus ada penjelasannya kenapa itu berbeda ya. Di sini contohnya kita melakukan perbandingan atas total biaya. Ini total biaya secara perusahaan di level perusahaan. Di sini ada hasil survei hasilnya 437. Kemudian kalau di data accounting 470 berarti ada selisih. Oh, ini salah angka nih. 37 ya harusnya, 37. Jelasannya, kebetulan di sini ada text correction yang harusnya tidak masuk ya. Kemudian kita membandingkan biaya per cost center-nya. Jadi di sini ini cost center. Contohlah ada cost center finance, ada cost center sales, ada cost center claim gitu ya. Ini hasil surveinya dan ini data accounting. Untuk yang di sini ada perbedaan. Ternyata perbedaannya itu karena ada reclass atau ex gra. Biasanya kalau diklaim biaya ex gratia itu tidak masuk di sini ya. Biasanya masuk ke mana ya, ke cost center yang lain ya biasanya. Tidak masuk di sini. Jadi ini contoh aja ketika kita melakukan perbandingan. Intinya kita harus melihat masing-masing lebih detail dan pastikan kita punya penjelasan ya kalau ada perbedaan. Yang berikutnya pembobotan. Nah, ini pembobotan yang tadi kalau kita tidak punya data lengkap. Di sini biasanya pembobotan dilakukan untuk cost center yang mensupport sales dan non-sales. Karena biasanya tidak ada breakdown yang detail ya untuk ini. Kemudian bisa juga kalau satu call center terdiri dari beberapa departemen atau fungsi. Jadi misal satu call center ada 3 departemen, contohlah misal call center tadi ya, marketing. Di dalam marketing katakanlah ada promotion, terus ada branding, ada marketing gitu kan. Itu udah 3 departemen yang berbeda. Tapi karena call centernya satu, kita harus melakukan pembobotan ya. Kita harus breakdown lagi si biaya tersebut. Nah ini kalau di sini saya ambil contoh aktuaria. Di sini ada salary. Nah, ini yang paling susah biasanya, karena biasanya salary itu nggak pernah di breakdown. Biasanya dari HR juga karena alasan confidentiality, biasanya ini tidak akan dikasih secara detail. Berarti kita sendiri yang harus melakukan pembobotan bagaimana memisahkan ini ya. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan pembobotan? Karena kita melihat di fungsi aktuaria sendiri itu ada fungsi yang mensupport
mensupport sales, dan ada fungsi yang tidak mensupport sales atau non sales ya. Di sini ini salary ya maksudnya. Di sini contohnya kita punya fungsi yang bertugas di area evaluasi, kemudian ada fungsi yang bertugas di area pricing. Nah, masing-masing ini kan mensupport hal yang berbeda ya, sehingga kita harus pecah karena nanti efeknya ke sini, ketika pengisian biaya akuisisi pemeliharaan dan ketika kita menentukan driver, sehingga kita harus lakukan breakdown di sini. Nah, ini contoh aja kenapa kadang-kadang kita harus melakukan pembobotan. Nah, ini catatan aja ya tadi bahwa tugas tim valuasi bersifat pemeliharaan, karena biasanya tim valuasi itu pekerjaannya adalah lebih ke study, reporting ya, sehingga dia tidak terkait langsung dengan sales. Sedangkan pricing itu di sini terkait sales, mereka membantu pendapatan premi melalui analisa produk dan pengembangan produk, yaitu penetapan premi ya. Makanya di sini kita pecah biasanya. Nah, ini judgment. Nah, ini saya balik ke contoh yang tadi. Kenapa kita pecah? Tapi apa sih dasar pecah ini? Orang kita kan nggak punya breakdown salary. Misalnya kita cuma punya, yang pasti kita punya jumlah orang aja. Sehingga mau nggak mau kita melakukan pembobotannya itu dengan dasar jumlah staff. Jadi ini benar-benar judgment banget ya dari si cost center sendiri bagaimana menentukan si pembobotan. Di sini pembobotan dilakukan berdasarkan jumlah staff. Contohnya di sini ada kita bagi manajer non manajer. Katakanlah pembobotannya untuk manajer itu 4, untuk non manajer itu 1. Kemudian kita punya pricing, kita punya valuasi. Ini adalah jumlahnya. Jadi di staff pricing contoh ada 1 manajer. Di valuasi ada 2 manajer, kemudian ini kemudian ini staffnya, ini total. Nah, dari sini kita lakukan setelah pembobotan ya. Jadi si pricing ini yang 1 kita kali 4, yang ini kita kali 1, kita dapat 8. Yang ini karena manajer kita bobotnya ada 4, 2 kali 4, ditambah 4 kali 1, kita dapat angka 12. Berarti ini komposisinya antara pricing dan valuasi adalah 8/12 ya, 8/12 atau 40% banding 60%, sehingga kita dapat angka ini. Nah, ini contoh aja bagi teman-teman pembobotan ini bebas ya. Yang penting kita punya justifikasi kenapa kita menggunakan perhitungan tersebut. Jadi harus ada dasarnya. Oke, masih lanjut lagi ya. Masih lanjut lagi ya. Ada pertanyaan Bu Ira? Oh, ada. Okay. Dari Nur Ihwan. Jika ada proyek IT di mana biaya dibebankan menjadi 2 bagian, yang pertama dibayarkan tahun pertama saja dan ada biaya lanjutannya. Dan biaya lanjutannya dibebankan berdasarkan sukses polis. Artinya dibebankan jika ada penutupan polis, biayanya persen dari premi. Bagaimana pengelompokan biaya tersebut? Apakah termasuk biaya one-off atau biasa dimasukkan biaya manajemen untuk biayanya? Hal ini biasanya terjadi pada IT di produk telemarketing. Oh ya, itu nggak masuk one-off. Sorry tadi mute. Itu nggak masuk one off ya, karena itu kan biaya yang emang harus selalu keluar. Jadi itu masuk kategori biaya yang rutin. Itu kita masukin di dalam biaya manajemen dan masuk ke dalam cakupan studi biaya. Ya, jadi mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita mulai hitung-hitungan nih. Mudah-mudahan belum ada yang ngantuk ya. Kita ke unit cost. Oke, pertama ketika menghitung unit cost, ini adalah data-data yang kita perlukan. Yang pertama, statistik portofolio, itu benar-benar data portofolio dari perusahaan. Dan yang kedua, hasil survei. Yang tadi ya, kita udah punya hasil survei. Nah, di sini untuk statistik portofolio,
seperti tadi, kita harus sesuaikan sama struktur biaya yang sudah kita tentukan di depan. Misalkan kita drivernya adalah pakai 3 nih, per polis, per premi, dan per UP, maka si statistik portofolio juga harus mengikuti. Ketika kita pakai driver per polis, maka kita akan memerlukan jumlah polis. Nah, jumlah polis ini juga nanti terbagi 2, jumlah polis baru dan polis in-force ya. Polis baru yang buat akuisisi, polis in-force untuk yang biaya pemeliharaan. Sama halnya dengan premi ya, premi juga sama, kita bagi premi bisnis baru dan premi in-force. UP juga sama ya. Nah, untuk hasil survei, di sini seperti yang template tadi ya, yang contoh tadi di depan, kita punya biaya akuisisi dan pemeliharaan, kita punya data hasil masing-masing berdasarkan drivernya, apakah itu polis, premi, atau UP. Kemudian ada hasil survei juga untuk per masing-masing kategorinya, bisa per produk, lini usaha, atau distribusinya. Ini bebas ya, tidak harus ini, 3 ini, bisa juga yang lainnya tergantung dari sifat bisnis dari si perusahaan. Nah, ini contoh. Nah, nanti hasil survei seperti tadi ya, kita punya, saya ke hasil survei dulu ya. Ini kita punya akuisisi, pemeliharaan, terus kita udah punya tadi hasil-hasil yang tadi, ada per polis, per premi, per UP, ini juga ya, berdasarkan drivernya. Di sini biaya dikelompokkan berdasarkan akuisisi dan pemeliharaan. Kemudian dari masing-masing tadi dikelompokkan lagi berdasarkan drivernya, kemudian dikelompokin lagi berdasarkan kategorinya. Nah, sekarang ini survei, berarti kita ke lanjut temennya ini statistik portofolio. Ini inline sama yang di sini ya. Kalau misal kita biaya akuisisi, berarti untuk statistik portofolio kita akan perlu data bisnis baru. Untuk pemeliharaan kita akan perlu data in-force. Nah, ini nanti saya kasih bintang, ini saya ada penjelasan sedikit ya untuk yang ini, untuk yang data in-force. Kemudian untuk drivernya sama ya, nanti akan ada jumlah polis, jumlah premi, jumlah UP. Ini ada juga, walaupun ini nggak dipakai ya, tapi nggak apa-apa, ini kita masukin di statistik portofolio. Nah, ini yang tadi saya kasih bintang. Untuk in-force, ini sangat penting sekali. Jadi, di sini saya dijelaskan bahwa penetapan data in-force berpengaruh pada penerapan unit cost. Nah, itu kenapa nih? Jadi in-force itu kan ada yang memasukkan bisnis baru ke dalam in-force, atau ada juga in-force ini cuma bisnis lama aja. Nah itu boleh salah satu, tapi nanti hati-hati ketika menerapkan hasil dari studi atau unit cost-nya. Karena kalau kita memasukkan bisnis baru ke dalam in-force, berarti kan biaya pemeliharaan itu juga dibebankan kepada polis bisnis baru juga kan, sehingga nanti biaya pemeliharaan dibebankan sejak tahun pertama karena bisnis baru juga dikenain. Tapi kalau misal in-force-nya cuma bisnis lama, berarti nanti unit cost-nya hanya berlaku untuk bisnis lama atau mulai tahun kedua. Nah itu nanti pengaruh ya ke penerapannya. Jadi tidak selalu biaya pemeliharaan itu berlaku mulai tahun kedua, tergantung waktu studinya gimana. Kalau waktu studinya in-force-nya itu di dalam sini ada bisnis baru juga, maka si biaya pemeliharaan itu juga harus berlaku di tahun 0 ya, ketika bisnis baru masuk ya. Oke, nah ini adalah step-stepnya. Pertama kita hitung total biaya per cost center. Di sini sesuai template tadi, kita total biaya akuisisi yang per polis, yang drivernya polis ya, kemudian biaya akuisisi yang drivernya premi, biaya pemeliharaan, drivernya polis, biaya pemeliharaan yang drivernya premi, dan biaya akuisisi yang drivernya UP. Jadi ini semua tergantung ketika kita tadi menetapkan di awal struktur biayanya mau seperti apa. Setelah ini kita menghitung total biaya seluruh cost center. Kalau tadi kan kita masing-masing, ini kita total cost center. Nah, pastikan
total biaya seluruh call center itu adalah sama dengan semua biaya manajemen. Jadi harus sama ya. Kalau beda harus dilihat lagi nih, apakah pengisiannya yang salah atau ada biaya yang miss, yang nggak masuk atau biaya yang double. Setelah ini kita siapkan data statistik portofolio. Yang tadi ya, yang di depan, di mana kita mengelompokkan portofolio kita ke dalam bisnis baru, bisnis lama, kemudian jumlah premi, jumlah polis, jumlah UP gitu ya. Kita breakdown seperti itu. Kemudian berikutnya kita bagi si total biaya manajemen atau total biaya ini tadi dengan statistik portofolio. Kita akan dapat unit cost, terakhir itu smooth aja, untuk di smoothing aja ya, kalau angkanya kita nggak mau sampai angka rupiah kecil gitu ya. Bisa kita mau klik dalam ratusan atau kita mau dalam ribuan. Ini bebas juga. Nah, ini formula. Nanti kita bolak-balik ke slide ini mungkin ya, karena berikutnya ada contoh perhitungan, kita balik ke, supaya nggak lupa kita bolak-balik ke formula ini. Nah, ini yang tadi ya, kita mau hitung akuisisi yang drivernya polis, akuisisi yang drivernya premi, di sini pemeliharaan yang drivernya polis, pemeliharaan driver premi, dan akuisisi yang drivernya UP. Nah, ini untuk masing-masing kategori ya. Jadi ini saya buat kategori T, ini maksudnya akan banyak lah kategori apa nanti ya, tergantung penentuannya. Nah, di sini adalah jumlah biaya dikalikan dengan persen biaya akuisisi per polis, karena yang drivernya polis, dikali dengan persen biaya akuisisi dari si kategori tadi. Jadi, nah ini untuk yang berikut ini sama mirip, cuma nanti karena ini drivernya premi, maka di sini adalah kita pakai angka persen dari biaya akuisisi yang drivernya premi. Di sini masih sama, karena kan ini masih di area biaya akuisisi. Berikutnya kalau biaya pemeliharaan, itu adalah jumlah biaya dikali persen dari si biaya pemeliharaan yang drivernya polis atau per polis, dikali persen biaya pemeliharaan dari si kategori. Yang kedua ini sama juga ya, hanya di sini persennya dipakai adalah yang drivernya premi. Selanjutnya ini kalau akuisisinya pakai drivernya UP, maka nanti perhitungan unit cost-nya kita hitung di sini adalah biaya, persen biaya akuisisi per UP, dan di sini persen biaya akuisisi dari si kategori tadi. Kita mulai ke berikutnya ya. Tadi kita ini perhitungannya, kemudian ini adalah setelah kita mendapatkan masing-masing penilaian persen-persen dari biaya akuisisi, pemeliharaan, berdasarkan driver, dan berdasarkan kategori dari semua call center, ini kita jumlahkan, dan kita akan mendapatkan total biaya seluruh call center yang tadi jumlahnya adalah harus sama dengan biaya manajemen. Nah, berikutnya kita sudah punya total biaya manajemen, kita udah punya statistik portofolio, ini tinggal kita bagi aja ke masing-masing berdasarkan kategorinya, sehingga kita akan dapat unit cost-nya. Nah, ini contoh ya ke angka. Di sini saya ambil contoh call center-nya adalah finance. Ini yang non-sales, contoh yang non-sales kan. Di sini contoh ada kode akun, ini biasanya ini boleh ada boleh enggak ya, terserah ya. Ini biar ketika checking dengan angka finance-nya gampang aja. Jadi biasanya untuk mempermudah kita punya kode akun supaya ketika rekon kita mudah juga nanti. Buat yang di finance juga nanti gampang untuk mengecek angkanya. Nah, ini deskripsi biayanya. Misalkan ada biaya salary, ada telepon, network, internet ya, ini. Kemudian ada biaya kurir, ada biaya perjalanan dinas, misal ada bank charge, biaya bank, ada iuran regulatory ke OJK atau ke asosiasi, ini ada stationery. Nah, ini masing-masing biayanya. Nah, ini tadi kita pakai drivernya 2 ya, per polis dan per premi. Di sini pertama kita
bagi kepada, ini cost center yang ngisi ya harusnya ya. Ini ceritanya udah diisi nih mau cost center. Misal untuk salary yang masuk di kelompok biaya akuisisi 72%, termasuk biaya pemeliharaan 28%. Nah ini sama ya, mungkin waktu menghitung si persentase ini melihat bagaimana komposisi support yang diberikan kepada pihak sales dan pihak yang non-sales. Nah, untuk yang support yang diberi jumlah salary dari karyawan yang mensupport sales, misal totalnya 72% dari total salary, yang mensupport pemeliharaan ada sekian. Ya. Ini juga ini validasi aja. Kemudian untuk telepon, ini mungkin yang terkait dengan akuisisi sekian, yang terkait pemeliharaan sekian. Dan seterusnya ya, ini. Kurir ini biasanya banyak di akuisisi ya, karena biasanya kurir itu terkait pengiriman polis atau segala sesuatu yang terkait dengan nasabah. Kemudian perjalanan dinas, sudah pasti ini kalau di area finance pasti banyaknya bukan yang support sales ya, mungkin di area lain yang biaya pemeliharaan. Biaya bank pasti yang terkait pemeliharaan, misal terkait dengan koleksi penarikan premi atau collecting, premium collection. Kemudian nih biaya iuran regulatory. Nah di sini karena biaya iuran regulatory tadi tergantung aset itu kan drivernya adalah premi ya, tergantung premi. Maka di sini masuk di sini lebih banyak di pemeliharaan. Stationery udah pasti banyak pemeliharaan yang dibandingin akuisisi. Nah, kemudian kita sudah mengisi ini konsernya, kemudian kita minta mereka mengisi lagi driver dari si masing-masing tadi itu mana yang drivernya adalah polis, mana yang drivernya berdasarkan premi. Nah, untuk di sini biaya akuisisi contohnya, oke, tadi sorry ada gangguan internet. Di sini premi katakanlah 72%, yang drivernya polis atau angkanya fix ini adalah sekian. Dan seterusnya ya, ini untuk telepon network biasanya ini sifatnya fix ya, ini kan nggak tergantung premi ya. Angka tagihan telepon ya sesuai tagihan, jadi dia nggak dikeluarkan untuk menghasilkan premi dan juga angkanya tidak di driver oleh premi. Dan seterusnya ya, contoh ini. Kemudian untuk biaya pemeliharaan, di sini juga kita minta mengisi dari biaya pemeliharaan ini, berapa persen yang drivernya adalah karena premi, dan drivernya adalah jumlah polis. Setelah itu, kita punya lagi, ini katakanlah ada kategori nih, misal apa nih kategorinya, misalnya berdasarkan produk misalnya, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, dari masing-masing ini kita harus lihat, contoh ini produk deh ya, biar lebih mudah. Contoh produk yang di sini, nah produk yang di sini itu dari cost center finance, ketika dia mensupport produk ini, biayanya lebih banyak di mana? Apakah di akuisisi atau di pemeliharaan? Dan jumlahnya berapa persen? Kemudian begitu juga untuk yang produk ini. Berapa dari biaya akuisisi yang dialokasikan untuk si produk di kategori 2. Dan ini selanjutnya ya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ini dan ini 72%, ini sama dengan ini harusnya. Jadi maksudnya si cost center ini menentukan dari biaya akuisisi tadi berapa digunakan untuk mensupport masing-masing kategori. Begitu juga yang berikutnya ya, jadi sama. Jadi nanti di sini totalnya ini 100%. Tapi masing-masing ini biaya akuisisi, biaya pemeliharaan harus inline sama yang udah ditetapkan tadi di sini. Nah, makanya tadi kenapa kita perlu validasi? Karena kita harus memastikan
pengisian survei ini udah benar. Kalau ini faktor-faktornya ada yang nggak tally, itu nanti pengaruh ke unit cost kita, nanti hasilnya bisa nggak sama totalnya. Ini contoh ya yang finance. Nah, sekarang contoh hasil survei untuk yang cost center-nya misalkan di area sales. Di sini ada salary, ada membership fees, ada perjalanan dinas, ada entertain, ada meeting promotion, ada marketing promotion. Ini ada meeting, ada sponsorship, ada sistem juga, ada telepon. Nah, misal ini ya total biayanya. Ini mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Ini saya ambil yang kira-kira gede-gede aja nih biayanya. Nah, di sini katakanlah untuk salary sudah pasti karena ini areanya sales, pasti biaya yang dikeluarkan untuk salary ini adalah digunakan untuk menghasilkan premi ya, maka itu masuk kategori biaya akuisisi. Karena ini semuanya tim sales, ya udah ini 100% untuk mendukung premi, sehingga ini masuk di kategori biaya akuisisi. Kemudian biaya peliharaannya nggak ada, karena mungkin di sini semuanya benar-benar yang di pemasarannya ya. Nah, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini contoh nih untuk entertainment, di sini 80% akuisisi, 20% pemeliharaan, karena mungkin biaya ini nggak semuanya digunakan ketika mendapatkan premi, bisa juga untuk memaintain nasabah, makanya di sini ada yang masuk di kelompok biaya pemeliharaan. Begitu juga nih mungkin marketing promotion, mungkin nggak semuanya untuk diakuisisi, bisa jadi biaya tadi ada yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, untuk memaintain nasabah ya. Kemudian apalagi nih, sponsor. Nah, sponsorship mungkin dikeluarkan dari area sales, tapi sponsorship ini dikeluarkan mungkin cuma untuk berkontribusi di acara, di event-event industri, dan itu biasanya tidak benar-benar jualan di sana ya, jadi memang tidak semua biaya itu dialokasikan untuk akuisisi, berarti dia akan banyak di area pemeliharaan, mungkin karena tujuannya untuk relation dengan entah itu dengan regulator atau dengan asosiasi ya di industri. Ya. Kemudian untuk sistem mungkin ini banyak diakuisisi, mungkin karena sistem ini memang sistem yang terkait dengan pemasaran, misal sistem untuk kompensasi. Kemudian ini telepon network. Nah, kita sudah selesai di sini, kemudian kita mau lihat lagi dari biaya tadi, drivernya apa? Apakah dia per premi atau dia per polis? Nah, ini ditentukan lagi. Salary itu drivernya bukan premi ya, ini karena angkanya fix. Karena semakin besar premi, belum tentu salary-nya naik ya. Jadi biasanya mau preminya berapapun, ya angka ini akan dikeluarkan. Sehingga ini masuk sebagai fixed amount, sehingga drivernya kita masukkan di sini. Dan yang lain-lain ya sama ya, membership fees itu juga biasanya ya udah dia akan keluar aja biayanya tanpa memperhatikan premi. Kemudian ada perjalanan dinas juga angkanya fix, dia nggak variabel, ya kan? Kemudian dan seterusnya juga nih, misal. Kemudian untuk yang biaya pemeliharaan, yang ini tadi nih, drivernya apa sih gitu? Nah ini biasanya sama ya antara ini driver di masing-masing ini antara biaya akuisisi dan pemeliharaan biasanya sama sih, tidak berbeda. Nah ini yang kategori yang agak sulit nih, karena biaya tersebut harus dipisah-pisahin lagi karena harus dialokasikan berdasarkan berapa effort dari si biaya ini terhadap si produk. Contoh ya, ini produk 1, 2, produk ya. Contoh akuisisi tadi itu berapa sih yang dialokasikan untuk produk 1? Contoh ini produk 1, ini produk yang paling banyak dipasarkan, sehingga semua waktu dan effort yang dilakukan oleh tim sales ini banyak dikerahkan untuk mensupport produk ini, sehingga ya mau nggak mau karena semua manpower-nya ke sini, fokusnya berarti salary akan banyak di sini di produk ini. Kemudian mungkin ini produknya tidak terlalu banyak dipasarkan atau preminya nggak banyak ya, sehingga alokasinya juga effort biaya
effort dari manpower yang dibayarkan oleh salary ini tidak banyak ke kategori 2 dan kategori 3. Nah, dan seterusnya sama ya. Ini jadi harus diisi nih masing-masing biaya. Bagaimana alokasinya kepada masing-masing kategori atau bisa produk, bisa lini usaha atau lain-lainnya ya, tergantung apa yang ditetapkan. Nah, di sini ini just validasi ya. Jadi nanti semua total biaya akuisisi ini harusnya match dengan yang kita udah set di sini ya. Jadi angka total ini dengan yang udah di breakdown berdasarkan produk atau berdasarkan kategori-kategori ini harus sama. Nah, ini total aja. Oke, nah ini kita mulai agak-agak menghitung angka ya. Nih, saya ambil contoh cost centernya finance ya. Contoh ini untuk yang kategori 1. Jadi kalau kita balik ke sini, ini yang ini ya. Oke. Nah di sini kita kan tadi unit cost-nya sudah pasti ada akuisisi dan pemeliharaan, terus drivernya cuma pakai 2, per polis per premi. Jadi masing-masing 2 pengelolaan biaya tadi ini ada per polis dan per premi. Nah untuk yang kategori 1 kita mau hitung nih berapa sih total biaya dari akuisisi yang drivernya polis untuk si kategori 1. Nah ini kita kalau recall lagi, kita lihat yang formula ini ya. Jadi biaya dikali persen akuisisi yang drivernya polis dan dikali persen biaya akuisisi dari si kategori yang mau kita hitung. Nah ini dia. Ini angkanya kalau saya bolak-balik ke sini, ini kan angkanya ya. Angka ini kita kalikan sama berapa persen sih biaya akuisisi yang drivernya polis, karena kita mau hitungnya per polis, berarti yang ini ya. Kemudian berapa biaya akuisisi dari si kategori 1 ini, 65%. Jadi kalau saya balik ke sini, ini biaya tadi, kita kaliin, mana nih? Ini ya, 28% dikali sama si kategori 1, 65%. Ini ditambahkan sama ya, bawahnya juga. Jadi nanti yang ini sama si 24.725 ini kita kalikan yang ini. Kemudian kita kalikan akuisisi dari si kategori 1. Dan seterusnya kalau di Excel nih kita tinggal sum produk sih sebenarnya. Nah, ini kita akan dapat angka ini. Ini baru yang ini ya, akuisisi yang per polis. Nah, sekarang kita mau hitung akuisisi yang per premi. Berarti sama ya, biaya tadi, cuma nanti pengalinya kita ambil pengali yang biaya akuisisi yang per premi. Jadi ini biaya, karena tadi kita biaya akuisisi yang drivernya premi, berarti ini 72%. Terus dikali biaya akuisisi dari si kategori 1. Kita masih di akuisisi ya, belum ke pemeliharaan. Jadi nanti si biaya dikali 72% dikali 65%. Jadi ini ya. Dan seterusnya ke bawahnya sama. Kita kalikan, kita jumlahkan, sehingga kita dapat angka ini. Kita dapat angka di sini. Angka akuisisi per premi untuk si kategori 1. Oke, kita lanjut ke yang biaya pemeliharaan. Ini sama ya, jadi konsepnya sama. Di sini kita mau hitung biaya pemeliharaan yang drivernya per polis untuk si kategori 1. Berarti biaya kita kalikan dengan, saya maju lagi ke sini. Biaya, karena ini tadi biaya pemeliharaan yang drivernya polis, berarti si ini 28%. Kemudian dikali biaya pemeliharaan dari si kategori 1, ini ya, 22%. Dan seterusnya ya, yang bawah juga nanti si 24 juta ini kita kalikan biaya pemeliharaan yang per polis 100%, dikali biaya pemeliharaan yang kategori 1
14%. Ini dia hasilnya. Ya, ini tadi ya. Dijumlahkan semuanya, nanti kita akan dapat ini, biaya pemeliharaan yang drivernya polis. Hal yang sama untuk biaya pemeliharaan yang drivernya premi ya. Jadi si biaya dikali, saya maju dulu, balik lagi ke sini. Untuk yang pemeliharaan yang drivernya premi ya, berarti kita ke biaya, kita kali kategori biaya pemeliharaan yang drivernya premi 72%, kemudian pengelompokan kategorinya yang di pemeliharaan ya, jadi biaya kali 72% kali 22%. Terus yang berikutnya biaya dikali kebetulan 0%, dan ini 14%, dan seterusnya kita jumlahkan. Ini tadi ya, sampai ke bawah, kita akan dapat ini angkanya. Ini baru kategori 1. Nah, nanti teman-teman harus lakukan. Kalau misal ada 5 kategori, yaitu kita lakukan untuk semua kategori hal yang sama. Ya. Sehingga, ini contoh udah dihitung semua ya. Nah, ini kita dapat untuk yang baru satu cost center yang finance. Yang tadi kita udah hitungin untuk yang kategori 1. Terus nanti hal yang sama ya, kita hitungin untuk yang kategori 2. Bedanya cuma di persen yang kategorinya pakai yang kategori 2. Terus ini yang kategori 3. Ini kita jumlahkan. Nah, ini untuk checking aja sih. Untuk pastikan bahwa nanti ini totalnya sama ya. Ini kan 7471. Kalau saya mundur, ini sama ya, 7471. Nah, ini validasi-validasi ini penting dilakukan sebelum kita maju ke step berikutnya. Karena kita pengen benar dulu sebelum maju ya. Nanti kalau udah selesai terus tiba-tiba salahnya di tengah-tengah, itu nanti repot banget ya buat kita. Oke, tadi baru kita dapat per cost center ya. Nah, ini contoh yang tadi kita hitung buat finance. Ini contoh perhitungan yang sama untuk yang cost center yang satunya lagi ya, yang sales ya. Nah, kemudian kita jumlahkan yang tadi. Misalkan, ini kebetulan saya kasih contohnya cuma 2, yang finance sama sales. Tapi misalnya ada cost center lain, itu kita jumlahkan semuanya, kita akan dapat total. Ya, jadi dijumlahin biasa nih. Cuma yang penting ini harus sama ya. Kelompok-kelompoknya harus sama. Di akuisisi, perpolis, kategori 1, ini semua sama. Dan pastikan nanti ini harus sama dengan biaya manajemen. Ya. Ini juga kayak salah satu contoh untuk cek-ceknya kita juga ya. Nah, setelah kita menghitung hasil survei, terus kita udah dapat per cost center, kemudian kita udah dapat total seluruh cost center, kita perlu statistik portofolio. Nah, ini yang tadi ya, statistik portofolio mengikuti yang tadi kan kita drivernya cuma pakai polis dan premi ya, sehingga UP kita nggak hitung nih karena nggak dipakai ya. Nah, di sini kita harus sesuaikan juga karena kita tadi ada 3 kategori dengan kategori yang sama, ini harus dipisahkan. Mana yang bisnis baru, mana yang impor. Sekali lagi, ketika menentukan impor, kita harus notit apakah ini termasuk bisnis baru atau tidak. Boleh salah satu, tapi yang penting nanti ketika penerapannya jangan salah ya. Jadi di sini, kalau misal impornya itu include bisnis baru, maka nanti unit cost-nya juga diimplementasi untuk biaya pemeliharaan ya, karena masuk di sini. Itu nanti diimplementasikan mulai tahun ke-0 ya, karena berlaku juga untuk si bisnis baru ya. Nah, ini misal kita punya jumlah polis kategori 1 45.460, kategori 2, kategori 3, dan ini adalah jumlah premi. Misal sudah dihitung untuk yang new bisnis aja ya, yang bisnis baru. Terus kita juga punya yang import-nya, misalkan ini jumlah polisnya, dan ini jumlah preminya. Setelah selesai, kita udah punya statistik portofolio. Nah, kita ke formula yang tinggal pembagian. Jadi yang total tadi kita bagi dengan statistik portofolionya. Nah, hasilnya tetap nanti per kategori ya, karena kita udah breakdown, jangan ditotalin lagi. Nah, misalkan ini tadi
ini hasilnya ya. Nah, ini yang tadi. Kita punya akuisisi per polis, saya balik mundur, ini 33 miliar, 9 ya. Terus kita punya jumlah polis di sini 45.000. Maka ini kita bagi sehingga kita dapat angka 745.892. Ini dia. Kemudian yang kita mau menghitung berapa sih unit cost untuk biaya akuisisi per premi. Kalau kita balik ke sini, ini yang per premi tadi ya, untuk kategori 1, ini angkanya 5,6 M. Kemudian jumlah preminya yang new business sekian, kita bagi sehingga kita dapat 2,5%. Nah, yang sekarang yang untuk pemeliharaan nih. Untuk pemeliharaan, ini kita punya ini kan angka tadi. Kita bagi dengan jumlah polis yang in-force-nya. Kita akan dapat ini angkanya. Nah, sekarang untuk yang per premi, kita punya ini tadi ya, 2,4. Dan kita punya angka premi in-force segini, 741 M. Kita bagi, dan kita dapat angka 0,3%. Nah, hal ini dilakukan untuk semua kategori ya. Ini baru hitungan untuk yang kategori 1. Ini contoh kita udah dapat hasilnya dari angka yang tadi ya. Yang tadi kita kan tadi udah punya ini ya, udah punya yang all cost center, kategori 1, 2, 3, terus statistik portofolio juga udah punya 1, 2, 3, dan ini kita dapat hasilnya. Sehingga kita ini dapat ini adalah unit cost-nya berdasarkan masing-masing kategori. Ini angkanya, misalkan kita nggak mau pakai satuan ya, ini kita rounding yang sudah smooth, dan ini adalah hasil dari unit cost kita. Jadi itu tadi step-stepnya untuk menghitung unit cost dan studi biayanya juga. Nah, ini sedikit catatan bagaimana si unit cost ini diterapkan. Pertama, unit cost pasti akan kita pakai ketika menghitung cadangan, terutama untuk cadangan produk-produk jangka panjang ya, karena ada biaya pemeliharaan ke depannya. Kemudian akan digunakan juga untuk pricing, produk pricing, dan analisa profitability produk ya. Di sini analisa profitability produk itu apabila terjadi perubahan unit cost. Jadi waktu kita studi tahun lalu hasilnya unit cost-nya sekian gitu kan. Kemudian kita studi lagi di tahun sekarang hasil unit cost-nya sekian. Ketika kita terapkan unit cost yang baru kepada masing-masing produk, itu pasti akan ada dampak ke profitabilitas dari si masing-masing produk. Nah, itu juga hasil unit cost kita akan gunakan di sini. Ketika kita melakukan analisa asumsi lama, asumsi baru, dampaknya apa. Selain itu, kita juga akan pakai ketika kita melakukan bisnis plan atau rencana bisnis atau proyeksi ya. Biasanya ini dilakukan ketika kita melakukan proyeksi-proyeksi aktuaria karena biaya terkait dengan proyeksi ya. Kemudian yang terakhir ini ketika kita menghitung value atau embedded value dari bisnis. Nah, itu udah pasti biaya berpengaruh sekali. Jadi buat teman-teman kira-kira itu paparan bagaimana kita melakukan studi biaya dan bagaimana unit cost dihitung. Sampai di sini kita udah selesai materinya. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Udah jelas semua ya, berarti ya. Kalau udah jelas, nanti saya serahkan ke Aldo lagi ya. Thank you ya, Aldo. Terima kasih Bu Ira. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka pemaparan materi selesai. Selanjutnya akan ada polling untuk menilai workshop kita pada siang hari ini. Dimohon untuk teman-teman untuk mengisi polling tersebut. Nanti ditutup dengan sesi dokumentasi. Polling akan segera ditampilkan. Mohon partisipasinya untuk mengisi polling tersebut.
Terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk menutup rangkaian workshop kita pada minggu lalu dan minggu ini siang kali ini, untuk menghidupkan videonya bagi yang belum, karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Terima kasih partisipasinya untuk yang sudah mengaktifkan videonya. Untuk gayanya bebas, boleh senyum aja atau bagaimana. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam sesi dokumentasi untuk menutup workshop kita pada minggu ini. Untuk materi sertifikat dan link YouTube akan dikirimkan paling lambat hari Kamis. Terima kasih atas Ibu Ira pemaparannya, semoga tepat dan dapat dimengerti dengan baik oleh rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you Bu Ira. Selamat siang. Semoga bermanfaat ya.